Selamat pagi, salam sejahtera Oma, Opa, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi pada hari pertama di bulan September ini, saya Tania dan ditemani oleh Opa Basuki. Opa Basuki di acara Oke, Oke Hari hari Ini, Orang Orang Kudus Kudus Hari hari Ini. ini. Baik, selamat pagi Opa, apa kabar Opa Ya, Basuki? baik-baik saja, Dokter Tania. Luar biasa, sehat ya Opa ya, Ya, tetap semangat. semangat. Luar biasa. Nah, Opa, di hari pertama bulan September ini kita memperingati Santo Egidius Pertapa. Nah, ini adalah seorang pertapa dari Athena, Yunani ya, Opa. Opa mungkin bisa ceritakan sedikit tentang riwayat hidup Santo Egidius. Namanya Santo Egidius dari bahasa Yunani, Gilles, panggilannya disebut Gil. Jill. Ia seorang Kristen Yunani dan seorang pertapa di Athena. Ia dikenal sebagai orang kudus Gereja Katolik Roma, Persekutuan Anglikan dan Gereja Ortodoks Timur. Opa, kalau misalnya dulu itu Santo Egidius itu kan lahir di Athena, Yunani dari keluarga bangsawan kaya ya Opa ya. Ini kok bisa nih Santo Egidius ini dari seorang bangsawan yang notabene kaya, lalu dia memutuskan untuk menjadi pertapa. Mungkin bagaimana Opa bisa menceritakan bagaimana panggilan hidupnya menjadi seorang pertapa Opa? Ya, karena dia masa mudanya menemukan seorang miskin yang sakit dan setengah telanjang. Oleh karena merasa belas kasihan, ia memberikan jubahnya yang indah kepada orang miskin tadi. Begitu setelah dipakainya, benar-benar orang miskin ini menjadi sembuh. Jadi dari situ Santo Egidius menyadari ya Opa ya, ternyata pemberiannya sebuah jubah kepada orang miskin ternyata bisa membawa kesembuhan. Nah setelah itu bagaimana Opa? Ya, itu kemudian ia melihat mukjizat itu karena belas kasih, maka di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah orang tuanya meninggal semuanya, maka segala harta kekayaan itu dipergunakan untuk membantu orang miskin itu. Dengan kemudian dia juga menjalani kehidupan kemiskinan, mati raga, dan rendah hati. Wah, luar biasa Opa. Nah, kalau misalnya setelah tadi ya, setelah semua pemberian, jadi Santo Egidius itu memberikan semua harta bendanya ya untuk kepentingan orang miskin. Nah, jadi apa yang bisa Opa simpulkan warisan karya pelayanan Santo Egidius itu? Ya, dia dengan itu maka mujizat-mujizatnya makin bertambah. Tuhan tidak membiarkan hidup kekurangan itu, tapi dia memberikan mujizat-mujizat sehingga ia makin dikenal dan dikagumi orang. Dan kemudian setelah itu dia mulai memikirkan hidup keheningan. Keheningan Opa. Iya, keheningan. Dan tanpa perhatian orang. Tapi dia sangat berat merasakan itu. Karena harus meninggalkan orang-orang yang niat mengikutinya, berminat mengikuti dia. Jadi terpaksa dia harus pindah ke suatu alam terbuka ya. Pertapaan di alam terbuka di suatu daerah di muara Sungai Ron, disebut Owen itu ya. Tapi banyak juga masih karena mujizatnya dan kesuciannya masih terkenal juga. Jadi banyak orang juga mencari dia. Terpaksa dia pindah lagi ke daerah pertapaan yang di dekat Santo Peredemus itu. Dan di situ dia seorang juga, Peredemus ini seorang pertapa Yunani juga. Jadi bersama-sama dia dalam kehidupan keheningan mengalami sukacita dia karena kasih Tuhan itu. Kemudian dia juga ditabiskan sebagai imam di sana. Baik.
Luar biasa sekali nih Opa Basuki, kalau kita melihat perjalanan Santo Egidius ini ya, ternyata dimulai sebagai bangsawan kaya, jadi orang awam. Lalu memberikan semuanya kepada orang miskin, dan setelah itu ternyata Santo Egidius masih juga mencari keheningan, jadi sukacita dalam keheningan ya Opa Basuki. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya ini membuat mencapai suatu kehidupan jauh dari orang-orang, di mana beliau juga pasti tahu bahwa orang-orang ini membutuhkan Santo Egidius begitu. Nah, Santo Egidius ini dikenal sebagai pelindung siapa ya, Opa Basuki? Pelindung orang miskin dan orang lumpuh. Oke, jadi pengemis, orang miskin, cacat, lumpuh ya. Oh, baik kalau begitu. Nah, sekarang terima kasih banyak Opa Basuki atas cerita yang sangat menarik tentang Santo Egidius. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa bersama ya Opa Basuki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Egidius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang telah membersamai kami. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke hari ini.